優しいよ。あんま食べさすと夜またさ。せーの。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul Shoplifters. Menceritakan tentang keluarga miskin yang mencoba bertahan hidup dalam menghasilkan uang dengan berbagai cara, termasuk mencuri di sebuah toko, tanpa perlu berlama-lama lagi. Mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah supermarket. Seorang anak bernama Sota serta sang ayah bernama Osamu. Mereka ke sana dengan niat mencuri. Sota bertugas memasukkan barang ke dalam tasnya, sedangkan Osamu mengalihkan perhatian dengan cara menutupi pandangan petugas supermarket. 450円ね。2000円ぐらいか。 Saat pulang ke rumah, mereka melihat seorang anak kecil bernama Yuri yang sedang duduk kelaparan di depan pintu rumah. Karena cuaca yang sangat dingin, Osamu berniat untuk membawa Yuri pulang ke rumahnya. Di sini kita akan diperlihatkan oleh anggota keluarga yang lain, seperti si nenek bernama Hatsue, si ibu bernama Nobuyo, dan juga kakak perempuan bernama Aki. Nobuyo marah pada Osamu karena membawa anak orang ke rumah. Dia menyuruh Osamu untuk membawanya kembali. Setelah itu, Osamu dan Nobuyo membawa Yuri yang sedang tertidur untuk pulang. Rencananya adalah mereka akan langsung menaruh Yuri di depan pintu rumah. Namun, mereka mendengar orang tua Yuri bertengkar dan mengatakan kalau mereka menyesal telah melahirkan Yuri. Akhirnya, Nobuyo membawa Yuri kembali pulang ke rumahnya. Pagi hari, ternyata Yuri masih sering mengompol yang membuatnya terus-terusan minta maaf dengan wajah yang takut. Lalu Osamu pergi bekerja menjadi kuli kontraktor. Nobuyo juga bekerja di sebuah laundry di mana dia sering mengambil barang atau uang yang tertinggal di saku pelanggannya. Kemudian kita akan melihat Hatsue yang mengobati lengan Yuri. Dia terlihat memiliki banyak memar dan juga luka di badannya. Lalu, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Sota yang sedang membaca langsung menarik tangan Yuri untuk mengajaknya pergi dari rumah. Pria yang datang tersebut mengetahui kalau Hatsue tinggal sendiri di rumah. Makanya, Sota mengajak Yuri untuk keluar agar rumah tersebut tidak diketahui kalau banyak yang tinggal di sana. 家で勉強できないやつ、学校へ行くんだ。 Sota mengajak Yuri ke sebuah warung jajanan Jepang. Di sana, Sota kembali mencuri yang dilihat oleh Yuri. Setiap kali dia mencuri, dia selalu memutar jari telunjuknya dan mencium tangannya. Ya, semacam ritual atau doa sebelum dia berbuat hal yang tidak baik. Sota memiliki tempat rahasia di luar rumah, yaitu masuk ke sebuah mobil rongsokan. Dia mengajak Yuri ke sana. Sota bertanya kenapa Yuri bisa terluka, apakah ibunya yang melakukan itu. Yuri menjawab kalau dia hanya terjatuh. Lagi pula ibunya baik karena dia telah membelikannya baju. Di malam hari, mereka makan malam seperti layaknya keluarga. Yuri juga sudah mulai terlihat nyaman di sana. Saat Osamu pulang, ternyata dia terluka. Kakinya patah yang membuatnya tidak bisa kerja di hari selanjutnya. 違い美味しい。そのうち教えてやるから。 Kemudian, Hatsue dan Aki pergi bersama di siang hari untuk mengambil gaji pensiun Hatsue. Lalu, Aki pergi bekerja. Dia kerja sebagai wanita penghibur, namun tidak berhubungan seksual. Hanya sebagai pemuas fantasi laki-laki yang menonton di balik kaca. Sore harinya, Sota, Yuri, dan juga Osamu datang ke sebuah toko pemancingan. Ya, mereka lagi-lagi mencuri. Kali ini beberapa pancingan, tugas Yuri di situ adalah mencabut kabel alarm agar Sota bisa melewati pintu masuk tanpa membunyikan alarm.
Sota tidak suka dengan tugas kali ini karena Yuri ikut terlibat. Dia pun pergi sampai malam hari, bahkan dia tidak balik ke rumah. Yuri begitu khawatir padanya. Lalu Osamu pergi mencari Sota. Dia tahu kalau Sota akan pergi ke tempat persembunyiannya di dalam mobil rongsokan. Osamu masuk ke dalam dan berkata pada Sota kalau Yuri ingin terlibat di keluarga mereka. Makanya Osamu mengajaknya. Dia juga berharap agar Sota mau menganggap Yuri sebagai adiknya. Hari selanjutnya, Yuri masuk ke dalam berita anak hilang. Itu pun orang tuanya sama sekali tidak melaporkannya ke polisi, melainkan yang melaporkan adalah Lembaga Perlindungan Anak. Yuri diberikan dua pilihan, pulang ke rumah orang tua aslinya atau tetap tinggal di sana. Yuri memilih pilihan kedua. Sebagai antisipasi, mereka memotong rambut Yuri dan mengubah namanya dengan panggilan Lin. Kemudian Nobuyo mengajak Lin untuk membeli baju. Namun Lin menolaknya. Dia takut kalau dia diberikan baju, Nobuyo akan berubah dengan memukul Lin. Seperti ibu kandungnya dulu. Setidaknya, Nobuyo berjanji tidak akan memukul Lin. Bagi Lin, dia merasakan sebuah kehangatan keluarga bersama mereka yang tidak pernah dia rasakan bersama orang tua kandungnya. Di musim panas, Sota mengajak Lin ke warung jajanan Jepang. Kali ini Lin yang akan mengambil barang. Dia mengikuti ritual memutar jari. Namun ketika dia hendak pergi dari warung itu, Sota dipanggil oleh penjaga warung dan memberikannya 2 buah es. Seraya berkata agar tidak mengajarkan adiknya untuk mencuri. Di tempat lain, Nobuyo juga mendapatkan kabar buruk, di mana dia harus dipecat oleh pemilik laundry. Karena sang pemilik mengetahui kalau Nobuyo suka mencuri. Sedangkan Hatsue datang ke rumah keluarga mantan suaminya, atau bisa dikatakan orang tua Aki yang sebenarnya. Yang perlu diketahui bahwa Hatsue adalah nenek tiri dari Aki. Aki sendiri melarikan diri dari rumah orang tuanya dan mereka tidak tahu kalau saat ini Aki tinggal bersama Hatsue. Di malam hari, Sota memberitahukan pada Osamu tentang teguran pemilik warung untuk tidak mengajari adiknya hal yang tidak baik. Di hari yang singkat itu, mereka nikmati dengan mendengarkan letusan kembang api yang menyala di atas langit rumah kecil mereka. Suatu hari, mereka pergi liburan ke pantai. Mereka dapat bersenang-senang dan bercanda bersama. Dari kejauhan, Hatsue mengatakan pada Nobuyo kalau kebersamaan mereka ini tidak akan bertahan lama. Setelah hari berganti, Lin membangunkan Sota kalau gigi bawahnya telah tercabut. Sontak, Sota langsung melemparkan gigi tersebut ke atas genteng. Namun di hari itu, Hatsue tidak bangun dari tidurnya. Setelah dicek, ternyata dia sudah meninggal dunia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mereka tidak bisa memanggil ambulans ke rumah tersebut. Mereka juga tidak bisa melakukan prosesi pemakaman seperti kremasi karena tidak memiliki uang. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mengubur Hatsue di dalam rumah. Setelah semua kejadian itu, Nobuyo mengambil sisa uang pensiun Hatsue ditemani dengan Sota. Ketika berjalan, Sota bertanya apakah mencuri itu buruk. Nobuyo menjawab kalau itu tidak masalah, selama tokonya tidak bangkrut. Hari selanjutnya, Osamu kembali mengajak Sota untuk mencuri. Kali ini bukan di sebuah toko, melainkan mencuri barang yang ada di dalam mobil. Kali ini Sota seperti enggan melakukan itu. Akhirnya dia lebih memilih untuk mengawasi daerah sekitar dan membiarkan Osamu yang melakukan aksi kali ini. Di sini,
Sota merasa apa yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang salah. Di sore hari, Sota membawa Lin ke supermarket. Dia menyuruh Lin untuk menunggu di luar. Namun Lin malah masuk ke dalam supermarket dan mengambil barang yang ada di dalam. Dia mencuri tepat di sebelah karyawan. Lantas, Sota yang melihat itu beralih untuk mengalihkan perhatian dengan cara mengacak barang yang ada di dekat karyawan itu dan mencuri sekantong jeruk. Hal ini membuat Sota dikejar oleh karyawan di sana. Saat Sota telah dikepung, dia dengan berani melompati pembatas jembatan yang membuatnya terluka. Sota dibawa ke rumah sakit. Karena dia kedapatan mencuri, polisi telah menunggu di rumah sakit dan meminta pada orang tua Sota, yaitu Osamu dan Nobuyo, untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Mereka berdua dengan panik pergi dari rumah sakit dan mengemasi barang-barangnya dari rumah. Semua keluarga ingin pergi dari rumah itu, namun mereka kedapatan oleh polisi. Di sini semua mulai terungkap. Keluarga yang sudah kita lihat sebelumnya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Begitu pula dengan Sota. Dia ditemukan oleh Osamu dan Nobuyo saat mereka sedang membobol kaca sebuah mobil. Sewaktu Sota masih sangatlah kecil. Osamu dan Nobuyo memiliki hubungan gelap, dan mereka berdua menjadi tersangka kasus pembunuhan suami resmi dari Nobuyo. Lin atau Yuri juga kembali ke orang tua aslinya. Sedangkan Aki, Hatsue meminta sendiri untuk tinggal bersamanya. Saat Aki merasa cemburu dengan adiknya yang selalu diperhatikan oleh orang tua aslinya. Karena merasa Hatsue memberikan perhatian lebih kepadanya, makanya dia mau tinggal bersama si nenek. Mayat Hatsue juga ditemukan terkubur di dalam rumah. Nobuyo mengaku kalau dialah yang menggali dan mengubur mayat Hatsue. Pihak polisi mengatakan kalau pembuangan mayat akan dituntut hukuman yang berat. Namun, Nobuyo mengatakan kalau dia tidak membuangnya, tapi dia menemukan Hatsue, menjaga dan merawatnya. Sedangkan yang membuang si nenek adalah keluarga aslinya yang meninggalkannya sendiri di dalam rumah. Lalu untuk Sota, dia akan dibawa ke panti asuhan dan dia akan disekolahkan. Sebenarnya Sota bisa dikembalikan oleh keluarga aslinya. Namun entah kenapa Sota tidak ingin membicarakannya. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak ingat keluarga aslinya. Aki yang tidak merasakan suasana keluarga pada orang tua aslinya. Saat dia merasa rindu akan mereka yang sudah dia anggap sebagai keluarga sebenarnya, diam-diam kembali ke rumah kecil itu. Di akhir cerita, dalam beberapa bulan kemudian, terlihat Sota sedang memancing bersama Osamu. Sota diajak untuk bertemu dengan Nobuyo yang sudah masuk ke dalam sel penjara. Nobuyo mengatakan semuanya, nomor plat mobil dan mereknya, agar Sota tahu di mana dia bisa mencari keluarga aslinya. Nobuyo benar-benar bahagia hidup bersama mereka. Hukuman yang dia terima bahkan tidak sebanding dengan waktu dan kehangatan keluarga yang sudah dia rasakan. Untuk saat ini, Sota ingin menginap satu malam di tempat tinggal Osamu, dan besoknya barulah kembali ke panti asuhan. Sebelum berpisah dengan Osamu, Sota mengatakan kalau dulu dia sengaja tertangkap dan loncat dari jembatan. Karena Sota sudah paham apa yang selama ini mereka perbuat adalah sebuah kesalahan. Sota! Lalu, kita akan beralih melihat Lin atau Yuri yang kembali berada di teras depan rumah, sendiri dalam kedinginan. Film ini menyoroti banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan selalu berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun penuh akan kekurangan, kehidupan sederhana mereka bisa menemukan kebahagiaan dan cinta melalui kebersamaan. Namun, film tersebut tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, karena keburukan yang mereka lakukan akan selalu memiliki konsekuensi di dalamnya.
Dan yang terakhir, tentang pentingnya sebuah perhatian, di mana sebuah kasih sayang pada anak akan memberikan rasa aman untuk mereka, walaupun berasal dari orang asing. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.